Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang saya percaya kebenaran Allah akan dinyatakan tatkala kita merenungkan firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup gampang dan mudah tergoncang oleh situasi, oleh keadaan hari-hari ini yang terjadi, bahkan oleh sikap-sikap orang terhadap kita yang mungkin seringkali mengkhianati, mengecewakan, merugikan, tapi hidup kita bergantung penuh kepada kebenaran. Itu sebabnya Alkitab jelas katakan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Yohanes 17 ayat 17 katakan firman-Mu adalah kebenaran. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami bangga punya Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setia, kebaikan, anugerah, dan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami rindu untuk selalu dibekali, dikoreksi, diajar, dididik, diarahkan dalam seluruh terang firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu perkataan Tuhan Yesus yang kita akan sama-sama renungkan, saudara dikasih dalam Tuhan, dan ini juga yang seharusnya menjadi dasar kehidupan kita. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 ya, Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, kita tahu bersama di mana Yesus memperkatakan perkataan ini ya. Yesus menyatakan perkataan ini ketika Yesus ada di atas kayu salib. Di atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah sikapnya, kasihnya dalam kehidupan manusia sekalipun dia ada dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Iya kan? Dan itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita harus mengingat akan hal ini, bahwa situasi apapun, keadaan apapun, sikap orang seperti apapun terhadap kita seharusnya tidak bisa mengubah jati diri anak-anak kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh berubah karena saya anak-anak kerajaan sorga. Amin. Jati diri saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sudah menerima pengampunan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang sudah menerima pengampunan, maka kita harus sadar, saya sudah mengalami pengampunan dari surga, saya sudah menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, saya mengalami kasih Allah, dan itulah jati diri saya, di mana saya harus mengampuni sesama saya. Dan itu tidak boleh berubah hanya karena keadaan, hanya karena situasi, bahkan hanya karena sikap orang terhadap kita. Jangan sampai kita bisa berubah gitu loh saudara. Ya habis gimana ya pendeta, saya sih oke lah, saya percaya Yesus gitu kan. Oke lah, saya terima Yesus, tapi keadaan seperti ini loh pendeta. Saya dihianati, saya dirugikan, saya dikecewakan pendeta. Wajar dong saya marah, wajar dong, kan saya masih manusia juga. Saudara mungkin pernah dengar kata-kata seperti itu. Iya kan? Nah, kita betul masih manusia, namun kita mesti ingat manusia kita bukan manusia daging. Hello, manusia kita adalah manusia roh. Maka Rasul Paulus ingatkan, jika kamu hidup oleh roh, baiklah hidupmu juga dipimpin oleh roh. Jadi yang memimpin hidup kita, sekalipun kita ada dalam daging ini, yang memimpin hidup kita bukan lagi daging, tetapi roh, yang adalah roh Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Itulah jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus juga bilang, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah.
Itu jati diri anak-anak Allah yang tidak bisa diubah oleh keadaan. Jati diri anak-anak Allah sebagai orang yang mengampuni, orang yang mengasihi musuh, ada orang yang berdoa bagi mereka yang menyakitimu. Itu adalah jati diri anak-anak Allah yang tidak bisa diubah oleh keadaan, oleh situasi, bahkan oleh sikap orang yang terkadang menyebalkan kita. Gak bisa berubah. Ya saudara ya, jadi memang benarlah ketika kita selalu terus diperbaharui oleh firman, air yang murni itu terus mengalir dalam wadah hidup kita, maka segala sesuatu yang kotor dari hidup kita itu akan keluar. Itu akan keluar. Karena terus dialiri, makanya jangan pernah berhenti mengaliri kehidupanmu dengan firman, dengan kebenaran, dengan terang. Sehingga apa yang kotor, apa yang tidak berkenan di hati Tuhan dalam hidup kita, apa yang tidak memuliakan Tuhan, sifat kedagingan itu keluar semua. Sehingga jati diri kita sebagai anak-anak kerajaan sorga, jati diri kita sebagai anak-anak Allah itu murni. Tidak mudah diubah dengan sikap orang terhadap kita. Tidak mudah diubah hanya karena keadaan tidak menguntungkan kita. Tidak berubah. Jangan sampai jadi anak-anak Tuhan Yesus yang gampang berubah gitu loh saudara. Gampang berubah, hari ini anak Tuhan Yesus, besok anak si iblis. Hanya karena sikapnya orang terhadap kita tidak menyenangkan kita jadi bertanduk. Waduh. Gak bisa begitu, sudah dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya hal ini pernah disampaikan juga oleh satu pribadi yang kita kenal sebagai Yusuf. Ya saudara ya. Coba lihat dalam Kejadian 50 ayat 20 dan 21. Kejadian 50 ayat 20 dan 21 bilang begini. Sebab kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan ayat 21 perkataan Yusuf, orang yang dihianati ini saudara, orang yang dirugikan oleh abang-abangnya. Yusuf bilang begini, jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu, makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Siapa Yusuf? Orang yang dirugikan oleh abang-abangnya loh saudara. Siapa Yusuf? Orang yang dijual sebagai seorang budak. Orang yang gak dianggap oleh abang-abangnya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi apa sikap Yusuf? Apa jati diri Yusuf? Dia tetap menenangkan hati saudara-saudaranya, menghiburkan hati saudara-saudaranya dengan perkataannya. Itulah jati diri anak-anak Allah yang tidak gampang berubah dengan keadaan, dengan sikap orang terhadap kita, dengan situasi apapun. Gak gampang berubah. Itu sebabnya kalau hari-hari ini Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan ada orang-orang jahat mengkhianatimu, merugikan hidupmu, Tuhan sedang melatihmu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sedang melatih saya. Untuk apa? Untuk melatih kita mengeluarkan jati diri kita sebagai anak-anak kerajaan sorga, anak-anak Allah yang tidak mudah berubah hanya karena sikap orang terhadap kita, yang tidak berubah hanya karena keadaan sedang tidak menguntungkan kita. Jangan berubah. Ya saudara, jangan pernah berubah untuk menjadi anak-anak dunia. Jangan pernah berubah untuk menjadi anak-anak yang tidak mengenal Tuhan Yesus hanya karena keadaan tidak menguntungkan hidupmu, hanya karena situasi tidak berpihak kepadamu, hanya karena sikap orang-orang yang jahat kepadamu. Jangan pernah berubah. Engkau berbeda, engkau berasal dari sorga, engkau anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diperlengkapi Roh Kudus, yang seharusnya hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami adalah anak-anak kerajaan sorga. Kami adalah anak-anak terang. Kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dan kami tidak pernah boleh berubah jati diri kami hanya karena keadaan sedang tidak baik-baik saja. Hanya karena situasi sedang tidak menguntungkan kami. Bahkan hanya karena sikap orang terhadap kami yang merugikan, mengkhianati, mengecewakan kami. Kami tidak boleh berubah. Kami tetap harus membawa kasih Allah sebagaimana apa yang Tuhan Yesus ajarkan hari ini bagi kami. Di atas kayu salib Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya hari ini kami minta Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang memiliki jati diri yang murni.
yang tidak mudah diubahkan oleh keadaan, situasi, bahkan sikap orang terhadap kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, semakin hari hidup kami semakin diubahkan, semakin dididik, semakin didewasakan, karena kami tahu Tuhan Yesus ada bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.